Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah hadis-hadis alatas ini sudah hadir. Saya lama nggak berjumpa dengan beliau. Kira-kira berapa tahun nggak berjumpa, terus nggak berkomunikasi. Sekarang jumpa lagi. Mudah-mudahan beliau selalu dilindungi oleh Allah. Amin Allahumma. Kiai Haji Muhammad Idris Ramli. Kepada yang terhormat Kiai Haji Muhammad Idris Ramli, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، para alim, para kiai, para ustadzin, para tuan guru yang saya muliakan dan saya hormati, wabil khusus Al-Ustaz Haji Masyuri Hadad, Ketua DKM Masjid Al-Anwar, juga Ki Haji Astar Haji Zayati, Ustaz Hilmi Yusuf MA, Ustaz Nur Zaid Alamsyah, Ustaz Ismail Badruddin MA, juga Al-Mukarram wal Muhtaram mungkin masih di perjalanan, Habib Hanif bin Abdul Rahman Al-Haqqas, mudah-mudahan beliau sehat walafiat dan bisa hadir ke depan kita. Amin Allahumma. Dan mudah-mudahan keluarganya dilindungi oleh Allah. Amin Allahumma. Juga oleh kita yang suaranya merdu sekali, Ustaz Qadar Asmadi SHI, Haji Dasuki Izi, Haji Hasbullah, Ustaz Muhammad Nur SAG selaku Ketua PHBI, Ustaz Abdul Lais Ketua Panitia Pelaksana Isra Mi'raj ini, juga tidak lupa Wali Kota Jakarta Barat Haji Yani Purwoko SAPMSI. Semuanya yang saya muliakan dan saya hormati, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini
kita berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka mengikuti pengajian umum Isra Mi'raj baginda Rasulullah SAW. Orang belajar ilmu agama itu pahalanya besar sekali. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la antaghduwa fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'ah. Seandainya kamu berangkat pagi-pagi, sekarang ini kan masih pagi. Seandainya kamu berangkat pagi-pagi, lalu di tempat kamu berangkat itu kamu belajar satu ayat Al-Quran, belajar baca ayat Al-Quran, itu pahalanya lebih baik daripada kamu sholat sunnah 100 rakaat. Pagi-pagi berangkat ke masjid belajar satu ayat Al-Quran, pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 100. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, hadis-hadis Al-Atas ini sudah hadir. Saya lama nggak berjumpa dengan beliau, kira-kira berapa tahun nggak berjumpa, terus nggak berkomunikasi. Sekarang jumpa lagi. Mudah-mudahan beliau selalu dilindungi oleh Allah. Amin Allahumma. Nah, artinya apa? Hadir ke majelis ilmu, belajar satu ayat Al-Quran, pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah 100 rakaat. Pernah saudara-saudara semalam sholat sunnah 100 rakaat? Gak pernah. Mengapa gak pernah? Sekarang ini musim diskon. Kalau diskon, dari dulu yang namanya sholat taraweh 23. Di masa-masa modern ini, kira-kira sejak 30 tahun yang lalu, taraweh ini ramai-ramai diskon jadi 11. 23 loh, minta diskon jadi 11, apalagi 100. Saudara kira-kira kalau taraweh ikut yang 23 apa yang diskon? 23. Alhamdulillah, itu yang betul itu. Saya kemarin pagi ngisi di Karawaci di masjid. Saya tanya, di sini tarawehnya 23 apa yang diskon? Sini yang diskon Pak Kiai kan? Oh ya tidak apa-apa ikut yang diskon. Tapi jangan merasa lebih baik daripada yang 23, apalagi membid'ahkan yang 23. 100 rakaat dianjurkan oleh Rasulullah kalau mampu. Ini kan isyarat. Ini kalau belajar satu ayat Al-Qur'an. Kemudian di dalam hadis tadi, wala antal dua fata'allama baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'man khairun laka min an tusalliya al-faraqah. Dan seandainya kamu berangkat pagi-pagi berangkat, lalu kamu belajar satu bab ilmu agama. Kalau tadi belajar baca Quran, sekarang belajar ilmu agama. Baik ilmu itu kamu amalkan atau tidak kamu amalkan. Karena ilmu ini ada yang memang kita amalkan, ada yang tidak kita amalkan. Contohnya apa? Bab tayamum. Pernah ngaji bab tayamum? Pernah bertayamum? Gak pernah. Karena di Jakarta gak pernah kebingungan air. Ini yang laki-laki pernah belajar bab haid, terutama yang pernah ada di pondok belajar kan? Pernah mengamalkan bab haid? Gak pernah. Mengapa? Laki-laki gak pernah haid.
Nah, ini dalam hadis ini dikatakan, kalau kamu berangkat pagi-pagi belajar satu bab ilmu agama, baik ilmu itu diamalkan atau tidak diamalkan, itu pahalanya lebih baik bagi kamu daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi kalau belajar Al-Quran, pahalanya lebih baik daripada 100. Kalau belajar ilmu agama, pahalanya lebih baik daripada 1000. Kalau 100 rakaat gak pernah dikerjakan, berarti yang 1000 gak perlu ditanya. Nah, mengapa 100 aja gak pernah? Karena ulama-ulama dulu, ulama-ulama salaf dulu, sholat sunnah 100, 200, 300 itu biasa. Kalau dulu 1000 banyak yang melakukan 1000. Ulama-ulama salaf yang tahajudnya 1000 rakaat itu banyak. Yang 500 banyak. Apalagi yang di bawahnya. Kalau orang sekarang itu kadang bertanya-tanya, apa mungkin ya semalam sholat 1000 rakaat? Orang sekarang ini kebanyakan tanya, gak mau beramal, ya karena gak mau melakukan, cuma tanya terus mungkin apa enggak, ya coba dilakukan. Kalau dilakukan nanti tahu. Nah, ini artinya apa? Belajar ilmu agama sangat penting. Karenanya majelis-majelis taklim, ya, majelis taklim yang ada di masjid ini, kajian malam Ahad, saya tanya sama panitia tadi, apakah pengajian seperti ini tiap Ahad pagi? Enggak Kiai, ini karena kebetulan momennya di Isra Mi'raj. Biasanya di sini kajian rutin malam Senin, malam Rabu, malam Kamis, malam apa lagi? Malam Selasa. Malam Selasa katanya kajian rutin. Kira-kira kalau kajian rutin selama ini apa enggak? Enggak ya? Karena dia ya walaupun enggak ya enggak apa-apa, tapi gantian lah. Ada yang malam Senin, ada yang malam Selasa, ada yang malam Kamis. Ikut salah satunya. Jangan enggak ikut sama sekali. Jangan. Mengapa? Sekarang ini kita hidup di zaman fitnah, saudara. Fitnah itu artinya apa? Banyaknya ujian yang mendera umat Islam. Dan satu-satunya penyelamat dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Takunu fitanun yusbihu fiha ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran." Nanti di akhir zaman akan banyak fitnah, akan banyak ujian, akan banyak cobaan, akan banyak tantangan. Ini di akhir zaman. Fitnah ini maksudnya ujian. Ujian apa? Ujian keimanan. Akhir zaman ini ujian yang berat itu ujian keimanan. Agama ditukar dengan beras. Kalau dulu ya 20 tahun yang lalu ada istilah agama ditukar dengan mie goreng dulu. Sekarang bukan mie goreng, ditukar dengan apa? Ditukar dengan uang. Jadi sekarang gara-gara fitnah ini, orang yang pagi-pagi beriman, sorenya berubah menjadi kafir. Orang yang pagi-pagi masih ahlus sunnah wal jamaah, sorenya berubah menjadi pengikut aliran sesat. Orang yang pagi-pagi masih lurus, sorenya berubah menjadi bengkok, berbelok-belok. Orang yang pagi-pagi masih baik, sorenya sudah tak baik. Nah, siapa yang bisa selamat dari fitnah ini? Kata Rasulullah dalam hadis tadi, illa man ahyahullahu bil ilmi. Kecuali orang-orang yang dihidupkan oleh Allah dengan ilmu pengetahuan agama. Ini bisa selamat.
Artinya apa? Orang ini selalu menghidupkan dirinya dengan ilmu agama, mau belajar ilmu agama, mau mendengar ilmu agama, mau menekuni ilmu agama. Kalau menekuni yang sungguh-sungguh ya di pondok-pondok. Kalau menekuni bagi orang yang sudah ada di kampung, di majelis-majelis taklim, kajian-kajian kitab. Ini penting zaman sekarang. Karena fitnah ini banyak sekali. Dan ketika fitnah ini terjadi, yang tahu ini ya hanya orang-orang alim, orang-orang yang berilmu. Dan itu pun di akhir zaman itu tidak semua orang yang berilmu mau menjelaskan yang sebenarnya. Kadang-kadang maaf-maaf, di akhir zaman ini orang alimnya terpengaruh dengan fitnah, terkontaminasi dengan arus pemikiran baru, terkontaminasi liberalisme, wahabisme, syiahisme, dan isme-isme yang lain. Na'udzubillah min. Karenanya saudara-saudara, kita ini penting. Kita ini hidup dalam masa sekarang belajar ilmu agama. Ini ada sebuah hadis, ya. Hadis ini perlu menjadi pelajaran bagi kita di akhir zaman seperti sekarang ini. Ini momennya Isra Mi'raj, biar nanti Isra Mi'rajnya yang menjelaskan Habib Hanif. Saya ceramahnya ngelantur kemana-mana aja lah, biar gak fokus ke Isra Mi'raj. Dan Isra Mi'raj kemarin kan saudara-saudara mungkin dah mendengar apa Isra Mi'raj itu. Kemudian momen terpenting dalam Isra Mi'raj itu apa saja, mungkin sudah. Kami sekitar sini ada mushola, ada masjid, mungkin sudah. Saya ceramahnya ceramah umum. Nah, ada sebuah hadis penting untuk kita jadikan renungan dalam kehidupan seperti sekarang. Hadis riwayat Abu Nu'aim dalam Hilyatul Auliya dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Kaifa antum idza labistum fitnatan fatuttakhadhu sunnatan yarbu fiha as-saghir wa yahramu fiha al-kabir wa idza turikat minha syai' ila turikat sunnatun." Kaifa antum idza labistum fitnatan? Bagaimana sikap kalian apabila kalian telah berpakaian fitnah? Kata Rasulullah, apa kebijakan yang akan kalian ambil? Apa tindakan yang akan kalian ambil kalau kalian sudah berpakaian fitnah? Fatuttakhadhu sunnatan, lalu fitnah itu kalian anggap sebagai sunnah. Apa yang dimaksud berpakaian fitnah? Manusia ini saudara, dalam kehidupan sehari-hari pasti membutuhkan baju. Kita ini ke masjid pakai baju. Kita kerja ke pasar pakai baju. Kerja ke pabrik pakai baju. Jaga tubuh pakai kemana-mana pakai baju. Artinya apa? Baju ini merupakan kebutuhan vital dalam kehidupan manusia. Orang pasti pakai baju. Nah, di akhir zaman ini ada benda-benda yang sebenarnya benda ini menjadi fitnah. Apa fitnah itu? Menjadi ujian, menjadi tantangan, membawa dampak yang negatif, membawa akibat yang tidak baik. Tapi walaupun begitu, benda ini kita butuhkan seperti halnya kita membutuhkan baju. Apa contohnya? Benda yang sebenarnya fitnah, tapi kita perlukan seperti kita butuh baju. Saudara-saudara, di rumah ada TV apa enggak? Ada. Kira-kira kalau TV-nya di setel,